Tabe Kak, bisa ini kan sudah menjelang Musda Demokrat ini beberapa hari lagi Kak. Bisa mungkin dijelaskan sedikit terkait bagaimana mekanisme yang akan dilaksanakan di Musda nanti Kak. Ya, baik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa rencana pelaksanaan Musda keempat Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan sedianya digelar tanggal 21 Desember, tetapi diundur sehari menjadi tanggal 22 Desember 2021 ini. Dan sebagaimana aturan yang berlaku bahwa penyelenggaraan musyawarah daerah di tingkat provinsi dilaksanakan di ibu kota provinsi, yakni kota Makassar, kecuali hal-hal tertentu yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Nah, pada akhirnya melalui mekanisme persuratan baik dari DPD Partai Demokrat Sulsel ke kantor pusat DPP Partai Demokrat, di mana awalnya Partai Demokrat Pusat memerintahkan Dewan Pimpinan Daerah untuk segera melaksanakan musda dengan segala persiapannya, lalu dibalas surat tersebut dengan pernyataan kesiapan dari DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, dan selanjutnya meminta petunjuk dari DPP akan tanggal pelaksanaan dari musda tersebut. Dan akhirnya tanggal pelaksanaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada jajaran DPD Partai Demokrat Sulsel yang sedianya tanggal 21 mundur ke tanggal 22. Mengantisipasi hal tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara ini terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana. Panitia pengarah sendiri diberikan tanggung jawab kepada saya dan 6 orang kolega lainnya yang ditugaskan untuk membuat produk-produk tertulis dan mengikat dalam pelaksanaan musyawarah daerah tersebut. Sementara panitia pelaksanaan akan menyiapkan sarana dan prasarana selama penyelenggaraan musda yang akan digelar selama 1 hari, tidak boleh lebih dari 1 hari. Jika terjadi dinamika, maka izin untuk dilaksanakan lebih dari 1 hari harus mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Nah, seperti halnya pada umumnya musyawarah daerah, khusus di partai kami memang ada sedikit teknis secara internal ini untuk menjaga atau mensecure proses musyawarah ini betul-betul terjaga, betul-betul tidak terjadi campur tangan dari pihak-pihak. Lalu menyiapkan sarana dan prasarana selama penyelenggaraan musda yang akan digelar selama 1 hari, tidak boleh lebih dari 1 hari. Jika terjadi dinamika, maka izin untuk dilaksanakan lebih dari 1 hari harus mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Nah, seperti halnya pada umumnya musyawarah daerah, khusus di partai kami memang ada sedikit teknis secara internal ini untuk menjaga atau mensecure proses musyawarah ini betul-betul terjaga, betul-betul tidak terjadi campur tangan dari pihak luar. Kita tidak mau terjadi seperti hal-hal yang berkembang kemarin seperti KLB tersebut. Iya. Dan di musyawarah ini akan dibuka oleh utusan dari DPP. Insya Allah Pak Herman Hairoh yang akan mewakili Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, karena saat ini Pak Ketum Agus Harimurti Yudhoyono sedang berada di USA untuk menemani Pak SBY berobat. Dan pembukaan akan dilaksanakan di Hotel Point. Seharusnya musyawarah daerah Partai Demokrat ini kami menegaskan bukan hanya milik oleh keluarga besar Partai Demokrat, bukan hanya milik kader dan pengurus, tetapi ini milik masyarakat Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Makanya tema kami sekarang melalui musyawarah daerah keempat ini merupakan ajang konsolidasi bagi harapan rakyat di Sulawesi Selatan ini. Sehingga jangan kita tergiring bahwa pelaksanaan musda ini hanya terpaku pada urusan memilih ketua baru dan sebagainya kan. Iya. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana musyawarah daerah ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi
yang merupakan turunan dari 10 program umum Partai Demokrat hasil Kongres 2020 kemarin. Iya. Nah, 10 program umum ini harusnya kami breakdown secara regional dalam rangka persiapan Partai Demokrat dalam menghadapi pemilu di tahun 2024. Ini yang paling utama. Lalu selanjutnya memang karena ADRT menyatakan bahwa dalam rangka konsolidasi, dalam rangka penyegaran, sehingga terjadi musyawarah-musyawarah dalam hal memilih pemimpin baru di semua tingkatan partai, baik itu di pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota. Khusus di tingkat provinsi ini persiapan sudah matang. Pelaksanaan musyawarah daerah nanti ini akan melalui mekanisme pembukaan lalu masuk ke pusat Partai Demokrat. Jadi balon calon ketua Musda ini nantinya akan menetapkan calon sebagai calon ketua. Iya. Jadi ada perbedaan. DPP dengan kewenangannya melakukan penjaringan mulai dari pendaftaran, seleksi, verifikasi, dan penetapan balon calon ketua. Iya. Sementara Musda ini akan menetapkan nanti sebagai calon ketua yang tidak boleh dari 3 orang. Setelah itu hasil Musda ini akan mengirimkan penetapan calon-calon ketua tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat untuk dibahas oleh tim 3 yang terdiri dari ketua umum, sekretaris, dan ketua BP OKK DPP Partai Demokrat di kantor pusat. Oh iya Kak. Jadi ini nanti penetapannya untuk ketuanya di pusat Kak, Iya, di pusat. dari 3 nama calon ketua yang hasil rekomendasi kami Musda. mengenal mekanisme Musda ini, kami mengenal perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Iya. Perencanaan sudah kami lalui, persiapan sedang kami siapkan, Iya. pelaksanaan tinggal insya Allah kami laksanakan di tanggal 22, Iya. Kongres itu masyarakat Sulawesi Selatan. Lalu setelah dilaksanakan ada yang namanya pasca pelaksanaan. Nah, di pasca pelaksanaan inilah kami sedang menunggu proses-proses yang menjadi otoritas di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, utamanya penetapan ketua, penetapan formatur, dan penetapan rekomendasi hasil Musda. Oh iya. Terakhir mungkin Kak, ada mungkin harapan tak untuk ketua terpilih nanti untuk Demokrat Sulsel ini, bagaimana ke depan? Ya, semua individu yang mencalonkan diri sebagai calon ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, dan insya Allah akhirnya salah satunya yang akan terpilih sebagai ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, ke feedback dulu ke para calon ini. Saya rasa para calon ini memiliki komitmen yang besar untuk lebih memajukan lagi Partai Demokrat. Siapapun itu, tentu di sini forum musyawarah daerah, keterlibatan pusat dan daerah harus meletakkan itu dulu. Kita mengapresiasi individu ini yang mau membesarkan partai. Namun dalam teori kepemimpinan kita hanya mengenal satu pemimpin yang akan melaksanakan kepemimpinan secara manajerial ya. Nah, sehingga di sini kami apresiasi, kami sangat menghargai, sangat menghormati, dan sangat besar yang menjadi otoritas di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, utamanya penetapan ketua, penetapan formatur, dan penetapan rekomendasi hasil Musda. Oh iya. Terakhir mungkin Kak, ada mungkin harapan tak untuk ketua terpilih nanti untuk Demokrat Sulsel ini, bagaimana ke depan? Ya, semua individu yang mencalonkan diri sebagai calon ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, dan insya Allah akhirnya salah satunya yang akan terpilih sebagai ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, ke feedback dulu ke para calon ini. Saya rasa para calon ini memiliki komitmen yang besar untuk lebih memajukan lagi Partai Demokrat. Siapapun itu, tentu di sini forum musyawarah daerah, keterlibatan pusat dan daerah harus meletakkan itu dulu. Kita mengapresiasi individu ini yang mau membesarkan partai. Namun dalam teori kepemimpinan kita hanya mengenal satu pemimpin yang akan melaksanakan kepemimpinan secara manajerial ya. Nah, sehingga di sini
kami apresiasi, kami sangat menghargai, sangat menghormati, dan sangat besar harapan kami terhadap calon pemimpin kami, ketua yang terpilih nantinya, untuk membesarkan Partai Demokrat dengan segala kondisi dan tantangan di masa yang akan datang. Iya. Kami berharap segala potret-potret Partai Demokrat di skala nasional, ada beberapa survei, mulai dari 3 besar, 5 besar, dan sebagainya, tetapi 3 besar ini merupakan sebuah target-target yang realistis bagi Partai Demokrat, bagi beban ketua terpilih nantinya, Oh iya. untuk tetap menjaga eksistensi Partai Demokrat di masa yang akan datang. Dan yang paling utama adalah masyarakat Sulawesi Selatan jangan berpandangan bahwa ini gaweannya Partai Demokrat, Iya. sehingga itu urusannya Partai Demokrat saja. Jangan salah, kami merupakan perwakilan masyarakat, meskipun elemen politik di sebuah partai politik, tetapi wadah kami yang akan menampung semua permasalahan dan masalah-masalah yang selanjutnya kami akan lanjutkan melalui ranah legislatif atau eksekutif untuk meredam masalah tersebut dan turut terlibat di dalam secara politik dan demokrasi dalam pembangunan kesejahteraan rakyat. Salah satunya melalui musyawarah daerah ini, ajang konsolidasi harapan masyarakat Sulawesi Selatan. Oh iya. Terima kasih banyak, Kak.